Beberapa menyebut film ini sebagai Star Wars versi yang lebih serius. Ada juga yang menyebutnya sebagai Star Wars versi Islami, cerita tentang Imam Mahdi. Bagi pembaca novelnya, Dune adalah fiksi ilmiah yang paling ditunggu, karena mereka penasaran bagaimana cerita sepadat itu bisa divisualkan ke dalam sebuah tayangan. Bagi David Lynch, Dune adalah pengingat kegagalan, sehingga ia bahkan tak tertarik nonton film baru ini. Dan bagi film Twitter, dan adalah bahan ribut bulan Oktober ini. Akhirnya, tiba juga bagiku untuk menyumbang suara mengatakan Dune versi Denis Villeneuve ini adalah apa? Mereka yang bosen bahkan sampai ketiduran nontonin versi terbaru ini, pastilah cuma orang-orang yang belum pernah nonton yang versi David Lynch. Serius. Film itu, film yang tahun 84 itu, 10 menit pertamanya aja udah full narasi eksposisi. Makanya begitu aku nonton versi terbaru ini, aku lega. Karena film ini terasa jauh lebih ringan dan lebih menghibur gitu. Dennis meminimalisir semua eksposisi dan mitologi. Jika Dune memanglah awalnya dibuat untuk menjadi saingan Star Wars, maka Dune versi 2021 ini adalah yang paling dekat untuk memenuhi fungsi tersebut. Film ini jauh lebih mudah untuk dinikmati ketimbang yang kalian dengar dikatakan oleh orang-orang. Film ini juga jadi bukti bahwa bisa kok sebuah adventure grande dibuat tanpa bumbu-bumbu humor one-liner yang cheesy. Diadaptasi dari novel karya Frank Herbert sepanjang 412 halaman, Dune punya dunia yang lore dan mitologinya penuh oleh istilah-istilah dengan referensi kuat ke budaya dan peradaban Islam, sehingga wajar banyak yang menyebut ini sebagai Star Wars untuk sobat gurun. Dan juga punya cerita yang penuh oleh intrik politik kerajaan-kerajaan atau kelompok-kelompok masyarakat, sementara juga tetap mempertahankan message mengenai lingkungan, sosial, dan kepercayaan sebagai tema yang membayangi gambaran besarnya. Ibarat minuman, Dune begitu kental. Susah untuk mengekstraknya menjadi konsumsi yang lebih ringan tanpa mengurangi esensi yang dikandung. Berikut usahaku menceritakan sinopsis dengan singkat tanpa menyelam terlalu dalam ke istilah dan mitologinya. Di dunia tahun 10191, planet gurun Arrakis jadi lahan tambang karena kandungan sumber daya. Penduduk asli planet tersebut, bangsa Freeman yang bermata biru, terjajah bertahun-tahun lamanya oleh bangsa penambang House Harkonnen. Demi mengatasi keadaan tersebut, Emperor mengutus House Atreides dari planet Caladan ke planet Arrakis. Nah, tokoh utama cerita ini adalah putra mahkota House Atreides, yaitu Paul. Di bawah bimbingan ayahnya, Paul dididik secara militer dan dibimbing untuk jadi pemimpin yang baik sebagai penerus kelak. Tapi Paul punya takdir satu lagi. Paul ini punya kekuatan penglihatan dan The Voice. Jadi kekuatannya kayak ala-ala Jedi mind trick lah. Si Paul ini mungkin adalah Messiah yang bisa menghentikan perang dan menyatukan semuanya. Di saat Paul masih berkutat dengan tanggung jawab besar dan mimpi-mimpi yang menawarkan versi masa depan yang menyita perhatiannya, pengkhianatan besar terjadi. Basic banget sinopsisnya. Dibikin simple kayak gitu jadi malah kayak cerita The Chosen One yang biasa. Nah, kurang lebih tantangan serupa itulah yang harus dijabanin oleh Dennis di proyek ini. Sutradara nggak mau filmnya berat, maka dia menceritakannya dengan sesimpel yang ia bisa. Dengan minim dialog, dengan informasi-informasi dan penjelasan yang dibeberkan seperlunya. Untungnya, Dennis punya senjata andalan. Senjata yang tentu saja aku tak punya. Yang penulis novel aslinya tidak punya. Dan yang bahkan nggak bisa dimaksimalkan oleh David Lynch. Senjata yaitu visual storytelling. Misalnya ketika harus memberitahu bahwa karakter yang diperankan Zendaya adalah orang Freeman yang cantik dan misterius, Dennis menceritakannya lewat visual yang begitu striking. Dikontraskannya warna mata, warna kulit, warna lingkungan. Dimanfaatkannya dukungan musik dan permainan kamera. Begitu kuat kesan dreamlike pada adegan yang memang berupa pandangan dari dalam mimpi tersebut. Bandingkan saja dengan Dune versi lama, yang lebih memilih mengatakan semua itu kepada kita langsung lewat narasi voice over, narasi suara hati yang bergema kayak sinetron.
Dune versi yang baru ini lebih elegan, bicara banyak tanpa banyak bersuara. Dennis tidak mau kita fokus membincangkan mitologi dan sebagainya. Dennis mau kita menikmati spektakel visual yang ia hadirkan dengan maksimal. Dia ingin kita mengalami semua visual di planet fantasi ilmiah tersebut. Dan visualnya tersebut, Dune. Shot-shot wide yang kerap dilakukan ditujukan untuk menekankan sensasi epicness kepada kita. Entah itu ketika ada pesawat yang mendarat di tengah-tengah kerumunan, atau ketika ada serangan cacing tanah raksasa yang diperlihatkan dari atas lewat sudut pandang dua orang di atas pesawat, ataupun ketika ada badai pasir di latar belakang. Semuanya itu mengedepankan skala. Kita melihat bagaimana manusia begitu kecil, cacing begitu besar gitu. Jadi kontraskan seperti itu. Sense indera inilah yang membuat pengalaman menonton Dune jadi begitu memikat. Kita dimaksudkan menyantap itu semua sebagai hidangan utama. Film versi Lynch bahkan minim aksi. Sementara film baru ini seru lewat lebih banyak aksi, baik itu kejar-kejaran maupun aksi berantem. Martial arts yang ditampilkan pun tampak plausibel. Dimainkan dengan menghibur ke dalam gimmick alias lore yang dipunya oleh dunia cerita. Film David Lynch mementingkan narasi dan eksposisi semesta. Tidak punya ruang yang lega untuk mengembangkan karakter. Paul di film itu tidak punya banyak fase-fase development. Malah karena begitu sempit, karakternya tampak seperti menerima status Imam Mahdi itu begitu saja. Dia lantas jadi kayak dewa gitu. Dennis dalam film versinya ini punya ruang yang lebih banyak untuk membebaskan karakter. Paul dikembangkan dengan lebih natural. Timothy Chalamet punya banyak waktu untuk menunjukkan jangkauan aktingnya. Ada lebih banyak momen humanis untuk karakternya. Ketika dia membangun relasi dengan ibu yang jadi mentornya, begitu juga dengan momen-momen saat dia berakrab-akrab ria dengan sahabatnya gitu. Ini tidak ada di versi Lynch. Versi Lynch itu strict ke Paul dengan sang ayah. Jadi di sini arc si Paul adalah tentang bagaimana dia menerima tanggung jawab. Dan si Paul itu punya dua tanggung jawab yang harus dia terima. Nah, film menyulam ini dengan seksama. Inilah yang dipastikan ada closingnya. Sehingga nanti saat film memang harus bersambung ke part berikutnya, masih ada elemen yang terasa oleh kita tuh menutup dalam cerita. Ini sih sebenarnya yang jadi masalah. Dune 2021 terasa incomplete. Karena memang filmnya ternyata dibagi dua. Dan marketingnya, aku tahu sih kurang bijak menilai film dari cara mereka memasarkan diri. Tapi there's something about it yang membuatku jadi mengaitkannya dengan pembuatan dan storytelling film ini sendiri. Dune tidak segera memasarkan diri sebagai part 1. Mereka soft sell ini instead. Dan bagian keduanya itu disebutkan akan lanjut atau tidak tergantung pada kesuksesan film Dune yang sekarang ini. Jadi film ini keadaannya semacam kayak game Final Fantasy. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan diri dengan ngasih yang jor-joran. Karena ada kemungkinan bahwa cerita berikutnya bisa jadi nggak bisa lanjut ditampilkan. Tapi yang dilakukan Dune di film ini tuh tidak benar-benar rapi menutup episode. Arc Paul memang menutup, tapi development lain tidak digenjot. Istilah gampangnya, Dune yang kali ini tidak terlihat seperti didesain untuk bisa berdiri sendiri. Walaupun pembuatnya yakin mereka hanya punya kesempatan kecil untuk melanjutkan cerita, tapi tidak terasa mereka put everything on the line gitu. Jadi effort meracik cerita di sini agak kurang maksimal. Mereka literally cuma bergantung pada keberhasilan spektakel visual. Di luar itu, dan di samping usaha menutup Arc Paul for now, tidak lagi ada substansi. Keputusan film untuk meminimkan informasi berbalik jadi bumerang. Kita jadi tidak bisa masuk secara imersif ke dalam mitologi dunianya. Film ini menjadi terlalu sederhana for its own good. Narasinya jadi kurang berbobot karena tidak membahas mendalam. Dari konteks bahasa misalnya, saat menonton ini kan kita notice banyak istilah Islam. Tapi dengan mengabaikan banyak lore, film ini sendiri jadi seperti mengesampingkan kepentingan kenapa istilah-istilah tersebut dipakai pada awalnya oleh novel. Dan tentu saja pertanyaan kenapa yang baru jadi terangkat. Ya kan? Kenapa dikesampingkan gitu? Memang kondisi politik dunia kita pun memang sudah berbeda dari saat masa pembuatan novelnya hingga ke masa sekarang saat film ini dibuat. Dan ini jadi menarik. Apakah memang ada hubungannya dengan itu semua? Apakah menyebut Islam dan jihad sebagai asosiasi dari protagonis kulit putih tidak lagi klik dengan situasi saat ini? Nah, ini kan bisa jadi bahan perbincangan yang lebih menarik untuk diangkat. Tapi untuk sekarang,
untuk kepentingan penilaian karya film ini saja, aku mencukupkan dengan mengatakan film ini agak terlalu kopong perihal substansi dan memang hanya dibuat untuk spektakel saja. Jadinya memang ya aku conflicted sih sama film ini. Aku percaya film adalah sulap kreasi, dan film ini menawarkan teknik dan kreasi yang tidak kurang dari sebuah masterpiece. Namun aku juga percaya film harus punya bobot. Film ini sekarang aku tidak begitu yakin. Apakah dia sengaja untuk hiburan visual saja dan menyimpan semua bobot pada bagian kedua? Atau apakah memang sengaja dibikin ringan dan sama sekali tidak membahas yang lebih dalam? Atau apakah film justru mengandalkan kita untuk baca novelnya, supaya mereka tak perlu banyak-banyak menjelaskan lagi? Which is still bad, karena film haruslah bisa bercerita tanpa didukung oleh suplemen lain. Kalaupun ada kesimpulan, maka kesimpulanku adalah bahwa film ini membuktikan novel karya Herbert memanglah tidak bisa difilmkan. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Dune. That's all we have for now. Apakah menurut kalian perjuangan Paul adalah perjuangan jihad? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myotherseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myotherseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.